Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, Pasis. Pertemuan kita sekarang adalah pertemuan ke-34 terkait dengan prosedur pemeriksaan dan pengukuran porsengkol atau crankshaft. Nah, kita harus mengenal porsengkol atau peran vitalnya apa. Porsengkol itu atau sering disebut dengan karkas, itu adalah salah satu komponen yang paling fundamental di dalam sebuah mesin. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah gerakan naik turun piston yang menghasilkan dari proses pembakaran menjadi gerak putar. Gerak putar inilah yang kemudian diteruskan untuk menggerakkan roda atau baling-baling kapal. Nah, gerak putar ini ya sangat penting untuk dipahami dengan baik. Untuk menunjang kinerjanya yang berat, porsengkol itu didukung oleh beberapa komponen ya atau presisi seperti metal jalan, metal jalan atau crank pin bearing biasa istilahnya, metal duduk atau main bearing, dan metal bulan atau truss washer ya. Nah, karena adanya gesekan secara terus-menerus selama mesin beroperasi, maka semua komponen ini pasti akan mengalami kehausan. Jadi di sini diperlukan pemeriksaan berkala menjadi kunci untuk memecahkan permasalahan kerusakan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Di sini ada bagian-bagian komponen porsengkol yang kalian pahami. Di sini kelihatan ada metal jalan, karkas, segala macam, dan lain-lainnya ya. Nah, mengapa porsengkol harus diperiksa? Nah, kehausan yang terjadi pada porsengkol dan komponen pendukung tidak bisa dianggap remeh. Jika kehausan tersebut telah melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh pabrik, ya, akan muncul berbagai gejala yang merugikan, yang membuat mesin itu nanti bermasalah. Gejala yang paling umum itu adalah kinerja mesin menurun, konsumsi bahan bakar itu akan boros, dan munculnya suara berisik atau ketukan yang biasa dikenal dengan knocking dari bagian dalam mesin. Untuk dapat mengetahui ya, kondisi kehausan secara akurat dan melakukan pengukuran presis, tidak ada cara lain selain melakukan pembongkaran mesin atau overhaul. Hanya dengan membongkar mesin, kita dapat mengakses porsengkol secara langsung untuk melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengukuran yang detail sesuai dengan prosedur yang standar. Mengukur pergerakan maju mundur porsengkol itu adalah hal yang sangat penting sekali. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah mengukur celah aksial atau end play. Ini adalah pengukuran untuk mengetahui seberapa besar pergerakan maju mundur dari porsengkol pada dudukannya. Celah ini dikontrol oleh komponen yang disebut dengan truss washer atau metal bulan. Ya. Kemudian porsengkol didorong maju dan mundur dengan menggunakan pengungkit, misalnya obeng yang agak besar. Nah, selisih pembacaan pada dial indikator inilah yang dinilai dari end play. Jika hasil pengukuran melebihi batas maksimum yang diizinkan, misalnya 0,030 mili, maka truss washer harus diganti dengan yang baru guna mencegah getaran yang berkelebihan dan dapat menimbulkan kerusakan yang lain. Mengukur celah pelumas dengan plastik gauge. Jadi celah oli ya atau oli clearance adalah ruang yang sangat kecil antara permukaan jurnal poros engkol dengan permukaan bantalan atau metal. Nah, celah ini sangat krusial karena berfungsi sebagai tempat lapisan film oli sebagai pelumas terbentuknya. Nah, tanpa celah yang tepat, pelumasan akan gagal dan menyebabkan gesekan langsung antara logam.
terjadi kontak secara langsung. Nah, pemeriksaan ini menggunakan alat khusus yang bernama plastic gauge, yaitu selai benang plastik yang dapat mengukur kegepengannya. Jadi itu ada benang plastik yang dapat gepeng dia kejepit ya. Nah, prosedurnya dimulai dengan membersihkan permukaan kereng jurnal dan metal. Kemudian meletakkan sepotong plastik geng di antara jurnal tersebut. Setelah itu tutup bantalan bearing, dipasang kembali dan dikencangkan sesuai torsi spesifikasinya. Nah, menentukan kondisi bantalan lebih lebar plastik geng, ya. Jadi menentukan kondisi bantalan dari lebarnya plastik geng. Setelah baut dikencangkan sesuai torsi, tutup bantalan dan dilepaskan kembali. Plastik geng yang tadi diletakkan akan menjadi gepeng. Lebar dari plastik geng yang gepeng inilah yang diukur dengan menggunakan skala yang tertera pada kemasan untuk mengetahui seberapa besarnya celah oli. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai spesifikasi standar dari pabrikan. Ya, misalnya standar dari pabrik itu 0,016 mili sampai dengan 0,040 mili. Ya. Jika celah oli yang terukur melebihi batas maksimum yang diizinkan, maka tindakan perbaikan harus dilakukan. Opsi perbaikannya adalah mengganti satu set bantalan atau metal, atau jika kehausan sudah parah, porsengkol harus digerinda ya ke ukuran undersize ya. Pemeriksaan kebengkokan atau run out. Porsengkol harus dalam kondisi lurus secara sempurna untuk dapat berputar dengan seimbang. Kebengkokan sedikit saja itu dapat menyebabkan getaran yang hebat dan kerusakan pada bantalan. Ya, pemeriksaan kebengkokan atau run out itu dilakukan guna memastikan kelurusan porsengkol. Prosedurnya adalah dengan meletakkan porsengkol di atas 2 buah V-block yang presisi. Kemudian, sebuah dial indikator ditempatkan pada main jurnal bagian tengah. Nah, porsengkol diputar secara perlahan. Satu putaran penuh 360 derajat. Dan simpangan terbesar yang terbaca pada dial indikator, nah inilah yang dinilai run out. Jika nilai ini melebihi batas maksimum, misalnya 0,03, porsengkol harus diperbaiki atau diganti. Nah, memeriksa kehausan pada jurnal utama. Ya. Main jurnal adalah bagian dari porsengkol yang ditopang oleh blok mesin dan berputar pada metal duduk. Bagian ini menanggung beban yang sangat berat, sehingga rentan mengalami kehausan. Pengukuran diameter main jurnal itu dilakukan untuk mengetahui tingkat kehausannya. Nah, pengukuran dilakukan dengan menggunakan mikrometer luar atau outside mikrometer pada beberapa titik di sekeliling jurnal untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil pengukuran diameter kemudian dibandingkan dengan tabel spesifikasi dari pabrik. Nah, tabel ini biasanya menyediakan ukuran standar, ya, beberapa tingkat ukuran perbaikan atau undersize, ya, antara 0,50 dan seterusnya. Nah, memeriksa kehausan pada pin batang piston. Crank pin adalah bagian dari porsengkol yang terhubung dengan batang piston atau connecting rods dan berputar pada metal jalan. Sama seperti jurnal, crank pin juga mengalami gesekan dan tekanan tinggi, sehingga perlu diperiksa tingkat kehausannya. Nah, prosedur pengukurannya itu sama dengan pengukuran main jurnal, yaitu menggunakan mikrometer luar untuk mengukur diameter pada beberapa titik.
Hasilnya juga dibandingkan dengan tabel spesifikasi ukuran standar dan undersize yang telah ditentukan oleh pabrikan mesin. Ya. Nah, pengukuran yang presisi sangat penting untuk menentukan apakah crank pin masih dalam toleransi atau sudah harus memerlukan perbaikan. Dan seterusnya mendeteksi kehausan yang tidak merata. Ya. Kenapa? Karena kehausan pada main jurnal dan crank pin seringkali tidak terjadi secara merata. Ada dua bentuk kehausan yang tidak merata, yang jadi umum terjadi, yaitu ketirusan atau taper, serta keovalan atau ovality. Nah, ketirusan adalah kondisi di mana diameter salah satu ujung jurnal berbeda dengan ujung lainnya. Keovalan adalah kondisi di mana diameter jurnal pada satu sumbu berbeda dengan diameter sumbu 90 derajatnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur diameter pada beberapa titik di sepanjang dan di sekeliling jurnal. Seperti pada gambar kita lihat titik A, B, X, Y. Selisih dari pengukuran ini adalah nilai ketirusan atau keovalan. Jika nilai melebihi batas maksimum yang sangat kondisi tepat, misalnya 0,005 mm, maka Porcycle harus digerinda atau undersize atau diganti. Memberi kehidupan baru pada Porcycle yang haus. Ya. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa kehausan pada jurnal atau pin telah melebihi batas, namun belum terlalu parah, tindakan perbaikan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggerinda atau menchining Porcycle ke ukuran undersize, batas yang ditentukan. Proses ini dilakukan di bengkel bubut, ya, untuk memperkecil diameter jurnal dan pin ke ukuran standar perbaikan berikutnya, misalnya ya US 0,25. Setelah Porcycle digerinda ke ukuran undersize, ya, maka bantalan atau metal yang digunakan juga harus diganti dengan metal baru yang memiliki ukuran undersize yang sesuai. Proses ini secara efektif memperbarui permukaan Porcycle, memulihkan celah oli yang tepat dan memungkinkan untuk digunakan kembali dengan aman dan andal. Untuk hari ini materi kita sampai di sini. Saya mengharapkan kalian sering membaca dan mengulang kembali materi ini secara pas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.